Para sahabatku yang terkasih, ketika kita mendengar ada kematian, ada musibah, ada bencana alam, ada tragedi, selalu ada peristiwa yang menghubungkan sisi kemanusiaan dan solidaritas kita. Karena ketika ada kematian, ada musibah, ada bencana alam, ada tragedi, orang-orang yang mengalami peristiwa itu mengalami kesedihan yang luar biasa. Mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Mereka kehilangan orang-orang yang mereka sayangi dan cintai. Saya yakin kita semua pernah mengalami peristiwa seperti itu. Setidak-tidaknya kita pernah merasakan kesedihan karena ditinggalkan oleh pribadi-pribadi yang kita kasihi, yang kita sayangi, yang kita cintai. Karena mereka pergi meninggalkan kita. Dipanggil oleh Tuhan. Kemudian, apa yang menggerakkan kita? Ketika kita melihat ada berita kematian, musibah, tragedi, bencana alam di sekitar kita. Tentu yang kita lakukan adalah batin kita, hati kita tergerak untuk mendoakan. Kemudian kita datang untuk memberi penghiburan. Kita datang untuk memberi kekuatan dan semangat supaya pribadi-pribadi yang mengalami kematian, musibah, tragedi, bencana alam ini tidak berlarut-larut dalam pengalaman, kesedihan, dan duka cita mereka. Bahkan beberapa dari kita akan mengulurkan kedua tangannya untuk memberikan pelukan kasih supaya orang-orang yang berduka cita ini sungguh mendapatkan ketenangan, ketabahan, dan kesabaran. Saat ini, ketika saya sedang membuat video ini, saya lagi mempersiapkan untuk memimpin misa funeral, misa requiem. Dan selama saya ada di paroki ini, Saint Thomas the Apostle Paris, mungkin hampir tiap minggu saya harus memimpin funeral dalam Ekaristi atau dalam pemberkatan. Sehingga semua tempat di Hong Kong ini saya sudah tahu. Baik yang dekat maupun yang jauh. Banyak juga umatku yang meninggal. Hampir tiap minggu itu ada 1 atau 2. Maka para sahabat, peristiwa
kematian ini benar-benar menjadi pengingat bagi kita. Kita sungguh tidak tahu kapan Tuhan itu akan menjemput kita. Sebagai pengalaman pribadi, saya mengalami pergumulan ketika bicara tentang kematian. Beberapa dari kalian tentu tahu, saya ini termasuk orang yang takut melihat kematian, melihat orang yang meninggal. Bahkan dulu ketika saya masih kecil, remaja, kalau ada berita kematian, lebih baik saya menghindar. Saya tinggal di rumah. Saya tidak berani melihat orang yang meninggal karena takut. Tapi saya harus belajar bisa menghadapi yang namanya kematian ini. Hari ini saya akan memimpin misa untuk Vincent. Usianya 25 tahun. Masih muda. Tapi Tuhan memanggil dia. Usia saya 45 tahun. Juga tidak tahu sampai kapan. Bagaimana dengan usia para sahabat? 40 tahun, 41 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, atau lebih 80 tahun. Juga tidak ada yang tahu. Tuhan menggambarkan kematian itu seperti pencuri. Tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Itulah sebabnya peristiwa kematian, musibah, tragedi, bencana alam mengingatkan kita semua. Pada akhirnya hidup ini akan diambil oleh yang punya. Itulah sebabnya ketika sekarang kita diberi kesempatan untuk hidup, ya kita harus menggunakan sebaik-baiknya. Kita harus menggunakan kesempatan ini dengan hidup yang baik, hidup yang benar, hidup yang rendah hati di hadapan Tuhan, hidup yang tidak aneh-aneh. Kita ingin di saat Tuhan menjemput kita, kita dalam keadaan yang siap. Kita siap lahir dan batin. Para sahabat, sengaja saya membuat video ini karena tadi ketika saya mempersiapkan refleksi, renungan singkat untuk Vincent, tergerak hati saya untuk membagikan video ini. Dalam refleksi singkat saya untuk Vincent, saya mengatakan di bagian awal, ya kita berdoa untuk Vincent, supaya Vincent bisa benar-benar tinggal bersama dengan Bapa di surga. Karena bacaan yang saya ambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Semua tahu. Ketika Yesus mengatakan, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup." Dan itulah yang dijanjikan oleh Tuhan. Bahkan di bagian awal Tuhan langsung mengatakan di ayat pertama, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Tuhan, kepada Bapa, dan juga percaya kepadaku. Yesus menyiapkan tempat tinggal untuk kita, tapi tentu kita tidak mau segera
datang ke tempat yang disediakan oleh Tuhan itu. Para sahabat, semoga video sederhana ini mengingatkan kita semua. Adanya kematian, musibah, tragedi, bencana alam menjadi pengingat bagi kita semua. Kita harus siap kapan saja ketika Tuhan harus memanggil kita dan mengatakan, Santoso, cukup ya tinggal di dunia ini, dan welcome to the Father's house, welcome di rumah Bapa. Begitu para sahabat, kita nikmati hidup di dunia ini dengan tetap beriman di dalam nama Tuhan. Karena Yesus pernah mengatakan demikian. Terberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Saya ulangi. Terberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Begitu saja, Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. You are the best. Bye-bye.